pada umumnya seorang laki-laki itu memang lebih kuat dari seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal kedua, pembahasan yang pertama dari pasal kedua dari kitab Syarah Unqudul Lujain, yaitu fi huquqiz zawji, hak-hak suami. Di mana di pasal pertama sudah dijelaskan tentang hak-hak istri, maka di pasal kedua ini kita akan menjelaskan, atau kitab ini menjelaskan tentang hak-hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi huquqiz zawji al-wajibati 'ala zawjati. Pasal yang kedua yaitu menjelaskan tentang hak-hak suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Qala Allah ta'ala fi suratin nisa'i. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihim 'ala Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, para laki-laki, qawwamuna itu mengungguli, atau qawwamuna 'alan nisa'i ai maslutuna, orang yang diberi kekuasaan melebihi dari seorang perempuan, artinya yang mengatur, ala ta'dibihi ai al-muslatuna ala ta'dibihi, yaitu orang yang diberi kuasa untuk mendidik. Nah, itu maksudnya. Orang yang diberi kuasa untuk mendidik perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu, sebab sesuatu faddalah yang telah Allah anugerahkan, bihi dengan sesuatu tersebut, ba'dahum terhadap sebagian mereka, ay ar-rijal laki-laki, ala ba'din nisa'i atas sebagian yang lain, yakni perempuan. Jadi ba'dhum di sini adalah laki-laki, ala ba'din terhadap perempuan. Wa bima anfaqu, dan sebab apa-apa yang dinafkahkan oleh laki-laki, alaihinna terhadap perempuan, min amwalihim dari harta mereka, fi nikahihinna, baik di waktu menikahi perempuan, kal mahdi seperti mahar, wan nafaqati dan nafaqah. Jadi di ayat ini, yaitu ayat yang bertepatan berada di surat An-Nisa, sebuah ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biasanya ini sering juga dipajang di acara manten-manten ya, buat hiasan kaligrafi di dinding-dinding. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay muslatuna 'ala ta'dibihi, yaitu adalah orang yang dipasrahi, yang diberi kekuasaan, dipasrahi untuk mendidik seorang perempuan. Qawwam bima faddalah, dengan apa? Dengan hal-hal yang sudah diberikan kelebihan, keanugerahan, keutamaan oleh Allah terhadap ya laki-laki atas perempuan, dan disebabkan juga harta yang telah mereka nafkahkan. Qala al-mufassiruna tafdilur rijali 'alaihinna min wujuhin kasiratin haqiqatin wa syar'iyyatin. Para mufassirin, ulama mufassir, ulama ahli tafsir di sini menjelaskan bahwa tafdilur rijal, diutamakannya laki-laki, alaihinna terhadap perempuan tersebut, itu min wujuhin kasiratin, itu dari berbagai aspek yang banyak. Hakikatin, ada yang secara hakiki, wa syar'iyatin, ada yang dari segi syariat.
Faminal awali, termasuk dari yang pertama, yakni yang hakikoh, yang hakiki, yaitu anna uqulahum wa ulumahum aksar, wa anna qulubahum 'alal a'mali asyaqati absar, wa kadzalika al-quwwatu wal kitabatu waliban wal farusiyatu. Di antaranya jadi hakikat ini bisa memang sudah dari apa ya? Hakikat berarti yang berada pada seorang laki-laki itu sesungguhnya anna uqulahum, akal mereka, dan wa ulumahum, dan keilmuan mereka itu aksar, lebih banyak. Wa anna qulubahum, dan juga hatinya, alal a'mali syaq, untuk memikul sebuah pekerjaan yang berat, itu absar, lebih sabar, lebih mampu menahan untuk pekerjaan yang berat-berat laki-laki itu. Wa kadzalika al-quwwatu wal kitabatu, begitu juga dalam segi kekuatan, memang pada umumnya seorang laki-laki itu memang lebih kuat dari seorang perempuan. Wal kitabatu waliban, juga dalam hal tulisan juga biasanya seperti itu. Wal farusiyatu, dan juga dalam keahlian menunggangi jaran atau apa ya, kuda, bukan jaran, kuda itu lebih mahir ya, pada umumnya. Wa fihim al ulama wal a'immatul kubra, dan laki-laki, di dalam laki-laki itu banyak juga para ulama-ulama serta pemimpin-pemimpin besar, wasyura, dan pemimpin-pemimpin kecil. Wal jihadu, jihad itu ada terhadap pada laki-laki. Jihad, adan juga laki-laki, khutbah juga laki-laki. Wal jum'ah, Jumat juga laki-laki. Wal itikaf juga laki-laki. Wasyahadah fil hududi wal qisasi, dan juga persaksian dalam hal had, hukuman dalam syariat Islam, wal qisasi, dan qisas, wal antihati, dan juga dalam urusan pernikahan, wa nahwuha, dan lain sebagainya. Itu diantara keutamaan-keutamaan laki-laki dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Memang laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Bahkan seperti adzan, khutbah, Jum'ah itu hanya laki-laki yang terutama Jumat hanya laki-laki yang diwajibkan. Wa ziyadatul mirasi wa ta'sibi wa tahammulud diyati wa wilayatin nikahi wa talaqi wa raj'ati wal adadil azwaj, dan juga dalam urusan warisan seorang laki-laki itu mendapat lebih banyak. Wa ta'sib, dan juga dalam ashabah pasti dapat. Wa tahammulud diyat, dan juga untuk menanggung diyat, sebuah denda, itu laki-laki lebih bertanggung jawab dan lebih banyak, lebih menanggung lah, maksudnya seperti menanggung diyat itu seorang laki-laki. Wa wilayatun nikahi, dan juga sebagai wali nikah itu adalah seorang laki-laki. Wa tolaki, dan tolak juga itu ada di pihak laki-laki. Jadi yang bisa mentelak itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Meskipun nanti dari perempuan itu bisa mengajukan hulu ya, kalau nggak salah. Namun tetap talak itu ada pada ucapan talak itu ada pada laki-laki. Warraj'ah, dan juga laki-laki punya hak untuk kembali, rujuk. Wa'adadil azwaji, dan juga wa'adadul warraj'atu wat talaqu warraj'atu wa'adadul azwaji, dan juga laki-laki bisa istri banyak. Wa ilaihim al-intisabu, dan juga kepada laki-laki lah nasab itu sambung. Nasab seorang anak itu nyambung pada bapaknya. Wa minasani, itu yang pertama, sudah hakiki ya.
Wa minasani yang termasuk dari kedua yakni syar'iyah atiyatul mahar, seperti memberi mahar itu laki-laki. Wa nafaqati, nafaqah juga laki-laki. Wa nahwuhuma atiyatul mahri wa nafaqati, seperti pemberian mahar dan nafaqah, wa nahwihima dan lain sebagainya. Ada fi zawajiri Ibnu Hajar. Begitulah penjelasan dalam kitab Zawajir dengan Imam Ibnu Hajar. Demikian penjelasan pertama dari pasal kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada keterangan yang benar, Allah. Kalau ada yang salah, nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.